Tapi Wak, tanpa mereka ketahui, operasi kecil yang akan dilakukan oleh Adams akan berubah menjadi mimpi buruk. Karena setelah operasi lutut ini, Adams jatuh dalam kondisi koma. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan menceritakan kisah seorang pesepak bola yang koma selama 39 tahun. Dimana selama 39 tahun ini pula sang istri selalu setia menemani dan tidak pernah menyerah untuk kesembuhan suaminya, Wak. Pasangan ini adalah Jean-Pierre Adams dan juga Bernadette Adams. Jean-Pierre Adams adalah seorang pesepak bola tangguh dengan perawakan tinggi dan besar, Wak. Legenda di dunia pesepak bolaan seperti Pele dan Franz Beckenbauer bahkan telah mengakuinya bahwa Adams adalah salah satu bek paling tangguh sepanjang masa. Tapi karena kesalahan medis di saat Adams ini sedang dioperasi pada tahun 1982 menghancurkan karirnya, Wak. Dan selama Adams tidak sadarkan diri, Bernadette mengorbankan segalanya untuk Adams. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi Wak, Jean-Pierre Christian Adams ini lahir pada tanggal 10 Maret tahun 48 di Dakar, ibu katanya Senegal, Wak. Nah, Adams ini lahir di sebuah keluarga Katolik yang sangat taat. Dan ketika Adams berusia 10 tahun, neneknya yang bernama Paule ini membawa si Adams dalam sebuah perjalanan panjang gitu, Wak. Perjalanan spiritual lah ke Montargis, Loiret, Prancis. Dan di Montargis ini Adam didaftarkan di sekolah Katolik setempat yang bernama Saint Louis de Montargis, Wak. Nah, setelahnya neneknya Paul ini kembali lagi ke Senegal dan meninggalkan Adams di Prancis seorang diri. Dan menurut kabar, Wak, Adams ini ditinggalkan di Prancis karena keluarganya memang tidak mampu membiayai hidupnya. Jadi keluarganya si Adams ini kayak keluarga kurang mampu gitu, Wak. Nah, menyadari sudah ditinggal sama neneknya membuat Adams ini yang merasa terpukul kali lah. Karena dia merasa sudah dibuang nih oleh keluarganya. Adams betul-betul tidak pernah mempunyai kontak apapun sama keluarganya di Senegal itu. Dan entah apa yang bisa membuat si Adams ini bisa kembali bersemangat menjalani hidup, tapi yang jelas, Wak, dia pun akhirnya mencoba menjalani hidupnya sebaik mungkin di Prancis itu seorang diri. Nah, sembari bersekolah di Saint Louis de Montargis itu, Adam pun mulai tertarik nih dengan sepak bola dan dia pun bergabung dengan klub sepak bola U13 Sepoa. Ini tim sepak bola yang anggotanya berusia di bawah 13 tahun tuh loh, Wak. Nah, seiring berjalannya waktu, kemampuan bermain sepak bola Adams pun semakin membaik, Wak. Jadi makin jago gitu lah dia nih. Dan setelah bermain selama 3 musim untuk U13 Sepoa ini, maksudnya 3 musim ini 3 tahun, Wak, ya. Akhirnya Adams ini bergabung dengan FC Bellegarde. Dan sewaktu Adams ini beranjak remaja, sepak bola terbukti menjadi hal penting bagi dia, Wak. Karena sepak bola memberinya lingkungan untuk bisa bersosialisasi di masyarakat yang waktu itu masih didominasi oleh orang kulit putih. Dan karena keahliannya dalam bermain sepak bola dan juga kepribadiannya yang sangat baik, dia pun dengan cepat, Wak, dapat mendapatkan rasa hormat di tempat barunya itu. Bahkan dia menjadi sangat populer di Saint Louis de Montargis, sekolahnya itu dengan sebutan Serigala Putih. Nah, terus, Wak, setelah 4 tahun berada di Prancis, Adam ini pun akhirnya diasuh oleh keluarga Jordan namanya. Nah, keluarga Jordan ini mengadopsi dan juga menjadikan Adams bagian dari keluarga mereka. Dan setelah selesai sekolah ini, Adams pun dikabarkan sempat masuk ke perguruan tinggi. Tapi, Wak, dia merasa bosan dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kuliah dan juga mengambil pekerjaan di sebuah pabrik karet. Dan juga dia bergabung di tim sepak bola amatir yang bernama USM Montargis waktu itu. Dan setelah 2 tahun bekerja dan bermain juga di USM Montargis ini, Adams bertemulah dengan seseorang wanita yang bernama Bernadette. Nah, Bernadette ini adalah seorang wanita kulit putih berkebangsaan Prancis, Wak. Adams pada saat itu bertemu dengan Bernadette ini di sebuah pesta dansa di kotanya. Nah, di saat mereka bertemu ini, mereka pun langsung lah sama-sama suka tuh, Wak. Tapi sayangnya waktu itu, sebagai pasangan berbeda ras, hubungan keduanya ini juga sempat mendapat banyak tantangan. Bahkan hubungan mereka berdua ini sempat ditentang, Wak, sama orang tuanya Bernadette. Karena memang pada saat itu nih, Wak, ya, hubungan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih dianggap kayak tidak baik lah gitu. Waktu itu kan memang masih zaman-zamannya orang kulit hitam nih sering dibully, Wak. Tapi terlepas dari pandangan masyarakat dan keluarga Bernadette, Wak, mereka tetap memulai hidup bersama dan kemudian memutuskan untuk menikah. Bernadette pada saat itu dikabarkan tuh, Wak, sempat menuliskan surat nih kepada orang tuanya untuk memberikan kabar rencana pernikahan mereka, sekalian juga memberitahu kepada orang tuanya itu tentang tanggal pernikahan mereka. Pada saat itu untungnya hati ibu Bernadette ini pun melembut, Wak, dan dia pun mengundang Adams dan Bernadette untuk bisa makan malam bersama di rumah mereka. Dan setelah makan malam itu semuanya jadi baik-baik saja dan Adams telah diterima dengan baik oleh keluarga Bernadette, Wak.
Jadi dapat restu lah gitu hubungan mereka ini ya. Walaupun memang masih banyak kali orang-orang yang di sekitar Adam itu tetap mencibir hubungan mereka waktu itu, tapi pada saat itu keluarga Bernadette tidak tinggal diam. Bahkan dikabarkan bahwa ibunya Bernadette itu malah menjadi penggemar beratnya, penggemar terbesarnya Adams loh. Dan dia ini juga sering melawan orang asing pas orang asing itu meneriakkan sesuatu yang rasis gitulah tentang Adams. Dan selama pernikahan mereka, Wak Bernadette ini adalah sosok istri yang sangat mendukung karir sepak bolanya Adams. Bernadette nggak pernah lelah mengantarkan dan juga menemani Adam berlatih dan juga bertanding. Nah, kebahagiaan pernikahan mereka pun terasa lebih lengkap lagi pada saat Bernadette melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Lauren Adam. Dan tidak lama kemudian anak laki-laki kedua mereka pun lahir dan diberi nama Frederick Adams. Nah, kita balik lagi ya ke cerita karirnya Adams, Wak. Jadi akhirnya pada tahun 1967 Adams ini pun mengikuti dinas wajib militernya. Dan dari sinilah, Wak, titik karir sepak bolanya mulai berubah. Nah, di saat dia sedang mengikuti wajib militernya ini, dia juga ikut bergabung dengan tim sepak bola militer juga, Wak. Nah, di saat sedang bermain dengan tim sepak bola militer ini, Adams ini pun bertemulah dengan seorang laki-laki yang bernama Guy Budon, yang kemudian menjadi sahabat dekatnya si Adams, Wak. Guy ini adalah pemain sepak bola di klub NTT Fontainebleau, Wak, atau EBFN lah ya singkatnya. Nah, EBFN ini, Wak, adalah salah satu klub amatir terbaik di Prancis. Nah, Guy pada saat itu melihat Adam mempunyai potensi menjadi pemain sepak bola pro nih. Dia pun akhirnya mengajak Adams untuk bermain di klub EBFN tadi. Akhirnya setelah berhasil meyakinkan Adams dan juga pelatih klub EBFN, Adams pun bergabung bersama EBFN di tahun 1967. Nah, pada awal Adams bergabung di EBFN ini, Wak, performanya dapat membantu klub tersebut memenangkan sebuah liga kecil, Wak. Adams jelas menjadi sangat bangga dan senang juga, tapi sayangnya kebahagiaan ini nggak bertahan lama karena sewaktu si Adams dan Guy ini sedang dalam perjalanan pulang, Wak, ke Fontainebleau itu, mereka mengalami kecelakaan mobil dan pada saat itu Guy dinyatakan meninggal di tempat, sementara Adam hanya mengalami luka-luka kecil aja. Dan setelah peristiwa naas itu, Adam memang masih terus bermain di EBFN, tetapi performanya menjadi turun karena depresi setelah kehilangan teman dekatnya. Tetapi walaupun performa Adams turun, Wak, selama musim 67 dan 68 itu, EBFN terus naik nih ke tangga atas klasemen sampai akhirnya masuk sebagai finalis CFA French Championship, Wak. Dan saat itu pertandingan final berlangsung di Parc des Princes yang disiarkan di televisi. Walaupun di pertandingan memang EBFN kalah, Wak, tetapi performanya Adams langsung dilirik nih oleh kader Viroid namanya, petinggi klub bola Nimes Olympic, Wak. Nah, pada saat itu si kader ini berkata, Adams tampil kurang baik memang sebagai penyerang tengah, tetapi dia membuat saya terkesan dengan fisiknya, kemampuannya dan juga kebugarannya. Dan semenjak pertandingan itu, kader pun langsunglah mengikuti perkembangan si Adams selama masih bersama EBFN. Akhirnya pada musim panas tahun 1970, kader pun langsung merekrut Adams untuk bergabung bersama Nimes Olympic. Nah, pada saat itu Nimes Olympic masuk di divisi 1 Liga bola Prancis, Wak. Dan selama Adams bermain untuk Nimes, performanya pun sangat memuaskan. Sampai akhirnya 2 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1973, Adams ini pindah lagi memang ke klub OGC Nice. Dan dia jadi tinggal di Côte d'Azur namanya. Nah, di klub barunya ini, Wak, Adams lagi-lagi menunjukkan performanya yang sangat memuaskan. Adams mencetak 9 gol dalam 35 pertandingan, Wak. Dan sewaktu Adams ini bergabung, Nice bahkan pernah mengalahkan FC Barcelona loh dengan skor 3-0 di Piala UEFA. Nah, karena performa yang sangat memuaskan ini, dia bahkan sempat dipanggil untuk bermain di Mini Copa Brazil, Wak, atau Piala Dunia Mini lah gitu, yang memang berlangsung di Brazil juga. Nah, di Piala Dunia Mini ini Adam dipasangkan dengan Marius Tresor di bagian pertahanan tengah. Mereka berdua pun kemudian dikenal sebagai Garde Noir atau pengawal hitam. Adams dan Tresor pun pada saat itu telah membentuk salah satu pasangan bek tengah terbaik di seluruh Eropa. Nah, lalu setelah 4 tahun bermain di OGC Nice itu, pada tahun 1977 Adams pun menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain atau PSG, maaf. Nah, setelah bermain di PSG ini selama 2 tahun, tepatnya di tahun 79, Adams yang memang sudah menginjak usia 31 tahun langsung memutuskan untuk meninggalkan dunia bola profesional secara perlahan dan memutuskan untuk bergabung dengan FC Mulhouse. Nah, keputusannya ini, Wak, diambil karena memang Adam ini ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Dan di saat bergabung dengan FC Mulhouse ini, Wak, performanya Adams ini memang tidak dapat membantu klub bolanya ini dengan baik. Malah FC Mulhouse ini turun nih dari divisi 1 ke divisi 3 waktu itu.
Dan di saat inilah Adams menyadari bahwa dia berada di akhir masa atau di akhir karir olahraganya. Dan setahun kemudian akhirnya Adams memutuskan untuk bergabung dengan klub yang lebih kecil lagi, Wak, namanya FC Chelon yang berada di divisi 5 waktu itu. Dan setelah 1 musim bermain di FC Chelon ini, Adams pun memutuskan untuk mengikuti sebuah pelatihan untuk bisa menjadi pelatih bola di Dijon. Jadi pengen beralih dia nih, Wak, dari pemain menjadi pelatih. Karena memang dia rasa pada saat itu karirnya sebagai pesepak bola udah kayak nggak bisa dipertahankan lagi lah gitu, udah nggak bisa diterusin lagi. Tapi dia masih suka nih sama bola ya kan. Jadi untuk mengobati rasa sedihnya, dia pun memutuskan untuk menjadi pelatih aja. Nah, singkat cerita, Wak, Adam pun akhirnya mengambil tahap pertama sesi pelatihannya di Dijon itu. Dijon, maaf, yang berarti dia harus mengikuti kursus selama seminggu di kota Bourguignon. Bourguignon, maaf, Wak. Lidah aku ini lidah Melayu bukan Perancis. Bourguignon ya. Selama musim semi tahun 1982. Nah, di hari pertama dan hari kedua, Wak, memang Adam udah ngerasa agak ada sesuatu yang sakit gitu di lututnya. Tapi awalnya didiamkannya aja tuh, sampai akhirnya masuk di hari ketiga, rasa sakit di lututnya tuh udah nggak bisa ketahan lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menunda pelatihannya dan pergi ke sebuah rumah sakit di Lyon. Nah, di rumah sakit, Wak, pemeriksaan awal dokter menunjukkan kalau ada kerusakan pada tendon di bagian belakang lututnya si Adam. Dan setelah berdiskusi dengan dokter, diputuskanlah bahwa tindakan terbaik adalah melakukan operasi. Adams pun langsung menyetujui operasi itu, dan operasi tersebut akan dilakukan pada tanggal 17 Maret tahun 1982. Nah, di hari Adams ini akan dioperasi, Wak, Adams sempat mengirimkan sebuah pesan kepada Bernadette, istrinya. Dan di pesan itu dia tulis, "Semuanya akan baik-baik saja sayang, aku dalam kondisi yang sangat baik. Aku akan dioperasi jam 11 pagi. Nanti setelah selesai operasi aku akan mengabarkanmu ya sayang ya. Yang penting jangan lupa jemput aku 8 hari lagi. Dan tolong jangan lupa bawakan aku sepasang tongkat penopang." Kata siapa ini? Kata Adams ke istrinya. Bernadette yang memang tidak khawatir langsung mengiyakanlah permintaan Adamsnya itu kan. Tapi, Wak, tanpa mereka ketahui, operasi kecil yang akan dilakukan oleh Adams akan berubah menjadi mimpi buruk. Karena setelah operasi lutut ini, Adams jatuh dalam kondisi koma. Koma. Kok bisa, Nat? Kok bisa? Kan yang dioperasi cuma bagian lututnya aja, Wak. Jadi ternyata gini ceritanya, Wak. Di hari Adams itu mau dioperasi, kebanyakan tenaga medis di rumah sakit itu sedang mengadakan demo. Jadi rumah sakit itu memang lagi kekurangan tenaga medis. Dan di hari itu, Wak, dokter yang bertanggung jawab untuk mengoperasi dan juga menganestesi si Adam ini sedang mengawasi 8 pasien sekaligus. Nah, salah satu dari pasien ini adalah seorang anak laki-laki yang sedang dalam keadaan kritis. Nah, karena si dokter ini sedang mengawasi banyak sekali pasien dan kebetulan pula anak laki-laki tadi yang juga dioperasi ini membutuhkan anestesi yang lebih lama, tanpa disadari dokter itu malah memberikan Adams anestesi dengan dosis yang salah, Wak. Dosis yang salah inilah yang membuat otak Adams ini langsung kekurangan oksigen selama beberapa detik yang menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dan yang bikin lebih mirisnya, Wak, selama Adam di anestesi ini, yang menjaga Adams itu hanya 1 orang saja, anak magang pula. Tidak ada tenaga medis profesional gitu loh. Nah, karena anestesi dengan dosis yang salah ini, Adams pun yang seharusnya hanya tidur selama beberapa jam aja, jatuh langsung dalam keadaan koma. Nah, dokter yang menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, langsunglah menelpon Bernadette kan agar dia langsung segera datang tuh ke rumah sakit Lyon tadi. Dan sesampainya Bernadette di rumah sakit itu, dia melihat Adams terbaring di tempat tidur dengan tabung medis yang mengelilingi tubuh Adams. Dan selama 5 hari pertama, Bernadette tetap berada, Wak, di samping Adams, berharap akan ada perubahan nih pada kondisi suaminya kan. Sementara 2 anak laki-laki mereka berada di rumah bersama kakek dan neneknya. Dan setelah 5 hari, Adams juga nggak kunjung bangun, Wak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tapi tetap tidak ada perubahan dengan kondisi Adams. Dan pada titik ini, Wak, ya, Adams telah koma selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya di bulan November tahun 1989, Adams pun dipindahkan ke rumah sakit Chalon dengan harapan Adams ini akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi sayangnya di rumah sakit yang baru ini pun Adams malah tidak diperhatikan, Wak. Berat badan Adams langsung turun 11 kilo loh. Pernah juga pada suatu hari Bernadette ini menemukan ada kayak luka gitu di salah satu bagian tubuh Adams. Dan luka itu sudah terinfeksi. Bernadette pun langsung naik pitam lah, kan dia langsung bilang, "Tolong suamiku langsung kelentangani ya. Bisa-bisanya ada luka infeksi di sini." Akhirnya Adams ini pun langsung lah menjalani operasi lain, Wak, karena memang infeksi lukanya ini udah sampai ke tulang. Jadi Adams ini dioperasi lagi masih dalam keadaan koma nih, Wak, ya. Lukanya ini katanya luka karena badannya Adam ini udah lama tidak ada pergerakan gitu. Sebenarnya aku juga agak kurang paham ini kok bisa luka, Wak, ya.
Padahal kan dia nggak bergerak. Lembab mungkin ya, perkara lembab nggak sih apa gimana? Tolong gue jelaskan kalau ada wow aku profesi dokter sini, komen di bawah ya. Dah, akhirnya setelah 15 bulan di rumah sakit Shalon tadi, otoritas setempat langsung menyarankan Bernadette bahwa tempat terbaik untuk Adams adalah di panti jompo. Ngaco. Tapi pada saat itu Bernadette langsung gak setuju juga lah dengan saran itu. Bernadette pada saat itu berkata, saya rasa mereka tidak tahu bagaimana cara merawat Adams dengan benar. Saya akan membawa si Adam pulang. Jadi waktu itu langsung Adam dibawa balik nih sama Bernadette ke rumah mereka. Tapi di saat itu Bernadette juga sebenarnya sadar. Dengan dia membawa pulang suaminya itu berarti dia harus mengorbankan banyak hal pastinya. Dia harus 24 jam siaga untuk Adams dan dia juga akan membutuhkan banyak lagi biaya. Akhirnya pada satu titik Bernadette langsung menggugat dokter sama anak magang yang bertanggung jawab atas operasinya si Adams nih loh ke pengadilan. Dan Bernadette pada saat itu langsung meminta pertanggungjawaban ganti rugi untuk dapat membantunya merawat Adams di rumah. Dan biaya yang Bernadette minta akan digunakannya untuk merenovasi rumahnya sehingga rumahnya ini akan lebih bersahabat lagi untuk keperluan merawat Adams. Mungkin maksudnya di sini akses untuk menuju ke rumah, tempat tidur khusus pasien sakit kayak di rumah sakit dan lain-lain lah pokoknya. Pokoknya dibuat rumah itu seolah-olah lebih friendly lah gitu untuk si Adams. Nah di pengadilan si dokter dan anak magang yang menjaga Adams ini pun langsung diminta penjelasan lagi ya kan. Apa nih yang sebenarnya terjadi pada hari Adams dioperasi itu. Dan di saat inilah mereka mengatakan bahwa di hari Adams dioperasi Bapak Adams mendapatkan kualitas intubasi yang buruk. Jadi intubasi ini prosedur medis untuk bisa membantu pernafasan kata Google. Nah salah satu tabungnya itu memblokir jalur udara ke paru-paru, bukan malah memberikan ventilasi. Adams lantas langsung kekurangan oksigen sehingga mengalami henti jantung. Dan selain itu anak magang yang menjaga Adams ini juga berkata bahwa Pak, saya tidak mempunyai cukup ilmu untuk tanggung jawab yang diberikan kepada saya hari itu. Jadi si anak magang ini pun maksudnya belum paham apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan di hari itu. Nah terus walaupun dokter sama anak magang ini telah memberi kesaksian yang jelas bahwa memang mereka telah lalai dalam melakukan tugas mereka, tapi sayangnya keputusan pengadilan atas kasus Adams ini memakan waktu yang cukup lama. Mau nggak mau Bernadette pun akhirnya harus berjuang sendiri lagi untuk merawat Adams. Nah melihat Bernadette yang telah jatuh ke dalam keadaan keuangan yang sulit, akhirnya klub bola tempat Adams dulu pernah bergabung nggak tinggal diam Nimes Olympique dan Paris Saint-Germain pun langsung memberikan Bernadette ini dana sebesar 15.000 francs sekitar 233 juta. Federasi sepak bola Prancis juga memberikan dana sebesar 6.000 francs per minggu 93 juta per minggu. Dan mereka juga memberikan 25.000 francs atau 389 juta pada Desember tahun 1982 untuk bisa merenovasi rumah untuk merawat Adams Jadi maksudnya pertama kali mereka ngasih 25.000 dulu, nanti tiap minggunya 6.000 gitu. Nah mendapatkan bantuan ini Bernadette jelas merasa sangat lega karena dia yakin dia akan bangkrut apabila tidak mendapatkan dukungan dari klub bola Adams ya kan. Karena pun waktu itu dia juga harus ngidupin kedua anaknya itu, Lauren sama Frederick. Nah akhirnya setelah merenovasi rumahnya ini pun kemudian Bernadette beri nama Masdu Belle Athlete Dorment Jadi rumah atlet yang sedang tidur cantik atau menawan lah gitu, maksudnya cantik ya menawan atau cantik lah gitu. Dan bagi Bernadette pada saat itu merawat Adams di rumah adalah hal yang luar biasa karena Bernadette telah mencurahkan waktu dan hidupnya hanya untuk merawat Adams. Setiap hari Bernadette bangun tepat sebelum jam 7, dia lalu sarapan dan bersiap-siap untuk merawat suaminya. Kegiatan bersama Adams setiap harinya antara lain kayak memandikan, mencukur kumis sama jenggotnya, menggantikan pakaian dan juga menyiapkan makanan Adams Dan setelah selesai berbersih nanti Bernadette akan menonton TV di sebelah Adams dan dia nanti menceritakan tentang apa yang dia tonton. Kalau Bernadette nanti nggak nonton TV, Bernadette akan terus berbicara dengan Adams setiap hari. Setiap hari Bernadette akan menceritakan tentang apa saja, tentang berita di koran, tentang cuaca di luar, tentang perkembangan Lauren dan Frederick anak mereka, tentang apa aja pokok diceritakan. Yang jelas Bernadette selalu mengajak si Adam ini berbicara Dan selain itu Bernadette juga berkata bahwa ahli kinesiologi selalu datang setiap minggu untuk memastikan paru-paru Adams ini bersih dan ototnya Adams ini tidak kaku. Kinesiologi ini katanya kayak ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia maupun non manusia. Nah terus nanti biasanya Bernadette baru akan bisa beristirahat lagi jam 8 malam. Dan rutinitas ini Bernadette lakukan setiap hari. Dia dengan lembut selalu merawat Adams. Dan selain merawat, Bernadette dan keluarganya juga selalu tidak lupa untuk memberikan Adams ini kado di hari ulang tahun Adams, kado Natal, kado di hari ayah, bahkan di tahun baru juga. Bernadette juga tetap menghias kamar mereka dengan meletakkan berbagai barang yang membuat kamar itu menjadi lebih nyaman lah gitu.
Ih, so sweet kali lu. Dan selama bertahun-tahun Bernadette tanpa lelah memberikan dukungan dan cintanya untuk Adams. Pernah bahkan ya di suatu ketika Bernadette berkata, "Saya merasa waktu berhenti pada tanggal 17 Maret 1982. Tidak ada perubahan di Adams, perubahan baik ataupun buruk. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuan pernafasan, dia tetap dalam kondisi koma." Saya dan keluarga juga udah pernah bertemu dengan ahli saraf, spesialis cedera otak. Dokter itu telah menjalankan tes dan juga pemeriksaan di rumah sakit dan hasil tesnya tidak baik. Dokter itu berkata bahwa banyak kerusakan di otak Adam. Bernadette ini juga sebenarnya pernah ditawarkan satu solusi oleh para dokter. Solusinya itu adalah eutanasia. Eutanasia ini apa? Prosedur mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk bisa menghilangkan penderitaannya. Di mana permintaan untuk eutanasia ini bisa diminta oleh pasien sendiri ataupun keluarga pasien. Simpelnya kayak dihilangkan nyawanya langsung aja lah biar nggak kesakitan lagi gitu ha. Nah tapi pada saat itu Bernadette menentang dengan keras solusi itu loh. Bernadette berkata, "Adams tidak bisa bicara, bukan saya yang memutuskan hidup dan matinya. Solusi itu tidak akan pernah masuk ke dalam opsi saya. Saya akan terus merawatnya. Jika suatu hari ilmu kedokteran berkembang, siapa tahu pada saat itu para dokter sudah tahu langkah apa yang harus mereka ambil untuk menyembuhkan suami saya." Mak jang, Masya Allah, aduh merinding aku. Jadi memang bersikeras sekali si Bernadette waktu itu untuk merawat Adams. Dan dia sama sekali tidak kehilangan harapan bahwa suatu hari Adams pasti bakal sembuh. Tapi sayangnya setelah 39 tahun mengalami koma, Jean-Pierre Adams menghembuskan nafas terakhirnya. Adams meninggal dunia di usia 73 tahun pada hari Senin tanggal 6 September 2021. Kemarin, baru beberapa bulan yang lalu. Dan selama 39 tahun ini, tragedi yang menimpa Adams tidak membuat cinta Bernadette luntur. Justru perasaan yang dimiliki Bernadette semakin kuat Bayangin sama kalian 39 tahun loh dia ngerawat suaminya, tebaring gak berdaya kayak gitu Dia selalu ngajak ngobrol walaupun jelas Adams gak bisa nanggepin. Dia selalu memberikan hadiah, gak peduli Adam ini sadar atau enggak dikasih hadiah Betul-betul tulus sekali, ya Allah, cinta mereka ini ya. Bahkan dikabarkan Bernadette tidak pernah meninggalkan Adam lebih dari 2 hari. Kalau misalnya Bernadette ini lagi pergi gitulah biasanya, nanti pasti akan ada suster yang jagain Adam, tapi gak pernah lebih dari 2 hari. 39 tahun. Terakhir kali umur 31-an kan, dia rawat sampai 79 tahun. Dan sebelum aku tutup, gimana hasil gugatan Bernadette ke pengadilan yang dokter sama anak magang itu Jadi pada akhirnya setelah bertahun-tahun berlalu, tepatnya di tahun 1989, pengadilan memang menyatakan dokter sama anak magang itu bersalah. Tapi sanksi yang mereka terima ini yang aku rasa kayak gak sebanding gitu loh sama apa yang harus dilewati sama Bernadette dan Adam. Dokter dan anak magang itu hanya dijatuhi hukuman percobaan selama 1 bulan dan denda 750 euro, 12 juta rupiah, percobaan 1 bulan. Kesal gak kalian? Gak seimbang kan? Entah apalah juga itu pertimbangan pengadilannya, aku juga gak paham. Tapi intinya hubungan itu menurut aku gak setimpal. Ya Allah, percobaan doang 1 bulan malah. Tapi gak apa-apa, memang itu jalannya, aku juga gak bisa marah, udah berlalu. Oke. Dan intinya pada akhirnya Bernadette ini pun tidak pernah mengeluh telah mengorbankan hidupnya untuk merawat Adams. Dan semoga saja jauh di bawah alam sadarnya si Adam ini, dia mengetahui bahwa Bernadette telah memberikan yang terbaik untuk bisa merawat dirinya. Gimana menurut kalian kisah satu ini? Aku mau tanya sama kalian, kira-kira kalian sanggup gak tetap setia, tetap bersabar kalau kalian di posisinya Bernadette? Kau tanya aku, gak bisa aku. Gak bisa, tapi entahlah ya. Wallahu alam. Aku soalnya ngebayangin sekarang aja tuh aku kayak gak mampu gitu loh. Tapi wallahu alam. Tapi jangan juga sampai kayak gitu coy. Tapi yang jelas mudah-mudahan aja hal serupa gak sampai kejadian di kita nih ya. Jaga kesehatan kalian semua, sayangi orang-orang terdekat kalian. Sampaikan salam aku buat keluarga di rumah ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Jean-Pierre Adams.